Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Rabia Magfiro dari kelas MBS 20 BIP dengan NIM 2010101163. Di video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan penyebaran agama Islam ke Nusantara. Menurut review tahun 2021, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan besaran 229 juta jiwa atau sekitar 13% dari penduduk muslim di seluruh dunia, di mana hal ini menjadikan agama Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia. Secara bertahap dan berkesinambungan, agama ini mampu berkembang ke semua lapisan masyarakat. Akan tetapi, kapan masuknya agama Islam ini ke Indonesia masih banyak diperdebatkan. Oleh karena itu, di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana masuknya agama Islam ke Nusantara, proses dan cara islamisasi seperti apa, serta perkembangan agama Islam di Nusantara. Proses masuknya agama Islam ke Nusantara tidak terlepas dari jalur perdagangan. Yang kita ketahui bahwasannya, Kepulauan Nusantara ini yang terkenal berbagai hasil buminya menjadi daya tarik bagi para pedagang dari seluruh penjuru dunia untuk datang ke Nusantara. Misalnya Cina, Persia, Arab, Gujarat, dan lain sebagainya. Mereka datang ke Nusantara melalui Selat Malaka, yang dimana selat ini lambat laun tumbuh menjadi jalur perdagangan internasional. Dan mereka melakukan berbagai ekspansi ke daerah lainnya. Melalui hubungan inilah, pedagang Persia, Arab, dan Gujarat yang telah memeluk agama Islam dapat memperkenalkan agama dan budayanya kepada penduduk Nusantara. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Nusantara berlangsung secara damai. Hanya saja persoalan kapan agama Islam ini mulai pertama belum diketahui secara pasti. Menurut Ajumari Azra, Islam datang ke Indonesia yang kompleksitas, artinya tidak berasal dari satu tempat, peran kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu bersamaan. Fenomena ini menjadi menarik karena kemudian ditemukannya keragaman teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia. Beragamnya pendapat sejarawan lebih karena perbedaan penekanan bukti yang diangkat, misalnya tempat, waktu kedatangan, pembawanya, tempat pertama kali didatangi, atau bahkan pengaruh yang ditunjukkannya. Nah, adapun teori-teorinya, yang pertama ada teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung dari Arab pada abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Hamka secara tegas menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia pada tahun 674 Masehi dan dibawa langsung oleh pedagang-pedagang Arab. Teori ini menyatakan bahwa Barus adalah daerah pertama yang disinggahi pedagang-pedagang Muslim Arab dengan dibuktikan penemuan arkeolog akan sumber-sumber epigrafi yang berbentuk batu nisan. Selanjutnya ada teori Gujarat atau India. Teori ini menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Menurut Snarkharjani, Islam telah lebih dulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua India. Orang-orang Gujarat yang lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Selanjutnya ada teori dari Persia. Pencetus teori ini adalah Husain Jadidiningrat, yang dimana bukti yang diajukan adalah ditemukannya pengaruh Persia dalam kehidupan masyarakat pada abad ke-11. Bukti-bukti tersebut mengacu pada pengaruh bahasa, kesamaan budaya, dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Hari Asyura. Selanjutnya yang terakhir ada teori Cina. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim Cina melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Adapun tempat yang pertama dikunjungi yaitu adalah Sumatera. Selanjutnya, proses islamisasi di Indonesia. Proses islamisasi ini melalui berbagai saluran, diantaranya saluran perkawinan, pendidikan, saluran perdagangan, saluran tasawuf, saluran kesenian, dan saluran politik. Perkembangan Islam secara struktural pada level birokrasi diawali dengan masuknya Islamnya para raja-raja yang kemudian diikuti oleh rakyatnya. Perpindahan agama para penguasa ini memfasilitasi percepatan perkembangan Islam secara kuantitatif. Bahkan dengan masuknya Islam dalam kelompok bangsawan dan raja, pada akhirnya mereka akan mendalami dan memahami Islam dalam komunitasnya. Dan ini awal munculnya sosok sultan dan ulama. Sedangkan pada level bawah, Islam masuk berkembang pendekatan kebudayaan seperti seni wayang yang kemudian dijadikan sarana dakwah dengan memberikan sentuhan warna dan simbol-simbol keislaman. Pesan yang disampaikan bernilai ajakan kepada ajaran Islam. Adanya berbagai saluran proses islamisasi ini sebagai tersebut di atas memperhatikan dengan jelas bahwa masuk
dan berkembangnya Islam di Indonesia melibatkan semua lapisan masyarakat dan semua bidang keahlian. Kenyataannya, Islam disebarkan oleh selain para ahli dakwah dan pendidikan, tapi juga oleh para ekonom, budayawan, seniman, politikus, pejabat pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.